Allah yang apa adanya, tetapi mungil dan menawan. Dalam keadaan seperti ini, dalam kepenawanannya, dalam kemungilannya, justru Allah tetap mensupremasi. Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo, apa kabar sahabat-sahabatku yang terkasih? Jumpa lagi dengan kami dari SMGM Channel, sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Hari ini, hari Minggu biasa yang kedua, 15 Januari 2023, kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Michael Valens Boyd yang diambil dari Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan 34 dengan tema Yesus adalah Putra Allah. Selamat mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Life Spirit yang saya hormati dan para pemirsa yang saya kasihi dalam Kristus. Sebelum saya membawakan renungan kita di bawah tema Yesus adalah Putra Allah dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 34, izinkanlah saya membacakan Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 34. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ini adalah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertama-tama, betapapun kita telah berada dalam masa biasa, namun izinkan saya menyampaikan salam damai Natal dan bahagia tahun baru bagi kita semua, khususnya bagi pemirsa dan tim Life Spirit yang saya kasihi. Warta Natal yang paling agung
dan paling bergema sepanjang masa adalah bahwa Allah telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Allah yang sepanjang sejarah sebelumnya adalah Deus Tremendum, Allah yang menakutkan dan menggentarkan, kini berubah menjadi Deus Fascinosum, Allah yang menawan dan mempesona di dalam diri sang bayi Bethlehem. Inilah berita malaikat yang paling membahagiakan dan menghibur dan menyelamatkan kepada para gembala, yaitu kepada kita semua. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Seorang Juru Selamat justru hadir dalam diri seorang bayi yang dibungkus dengan lampin, yaitu selimut kecil, dan dibaringkan dalam palungan tempat makan domba-domba. Dalam diri sang bayi Bethlehem, Allah itu menjadi Allah yang damai, Allah yang kecil, Allah yang lemah, Allah yang sederhana, Allah yang apa adanya, tetapi mungil dan menawan. Dalam keadaan seperti ini, dalam kepenawanannya, dalam kemungilannya, justru Allah tetap mensupremasi dunia dan mengabadikan yang fana. Tim Life Spirit yang saya hormati dalam Kristus, esensi Natal yang demikian, yaitu Allah menjadi manusia, yaitu Allah yang sederhana, Allah yang humble, Allah yang berkurban, Allah yang menyelamatkan, yang hadir di dalam diri Yesus Kristus sang bayi Bethlehem, justru disaksikan oleh Yohanes Pembaptis dengan sapaan anak domba. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Allah bayi yang diselimuti dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, kini menjadi Allah yang dalam tanda kutip dewasa dalam diri anak domba, dan memang ia adalah anak domba Allah. Dengan demikian, ia sesungguhnya adalah anak Allah, putra Allah. Kesaksian Yohanes Pembaptis begitu dahsyat. Ternyata sang bayi Bethlehem yang menjadi dewasa dan dikenal dengan anak domba, sesungguhnya adalah anak Allah, putra Allah. Inilah pernyataan Yohanes Pembaptis, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah, putra Allah. Pesan kemanusiaan dari misteri Natal dan pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu bahwa Allah hadir di dalam diri manusia kecil. Allah hadir dalam manusia sederhana. Allah hadir di dalam manusia tak berdaya. Allah hadir di dalam manusia yang menderita. Allah hadir di dalam manusia yang terlupakan, bahkan yang teralienasi. Itulah misteri Natal. Juga adalah misteri anak domba
yaitu yang dipersembahkan bagi keselamatan umat manusia. Para pemirsa yang saya hormati, Yesus dikenal sebagai anak Allah dalam peristiwa Paskah, sebagaimana dikenal dalam peristiwa Natal. Di dalam peristiwa Paskah ia dikenal, juga di dalam misteri ia tergantung di kayu salib. Yesus yang adalah putra Allah justru membawa kealahan dalam peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang terkadang bersifat paradoks, yang hadir dalam kemanusiaan-manusiaan yang berada dalam persimpangan-persimpangan yang sulit dan krusial. Yesus justru dimaklumkan sebagai Allah ketika ia di atas kayu salib dan dalam misteri kematian. Inilah yang dinyatakan oleh Injil Markus bab 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Di dalam Injil Lukas, salib dan kematian Yesus adalah pembenaran akan diri Yesus sebagai anak Allah. Sungguh orang ini adalah orang benar. Di dalam Injil Matius, salib dan kematian Yesus kembali memaklumkan kealahannya. Sungguh ya ini adalah anak Allah, putra Allah. Matius bab 29 ayat 54. Saudara-saudari terkasih, justru dalam peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang krusial, yang istimewa, kelahiran, juga kesulitan, penderitaan, kealahan Yesus dimaklumkan, dan Allah hadir dalam peristiwa-peristiwa itu. Natal dan Paskah dengan caranya memaklumkan kealahan Yesus dalam peristiwa-peristiwa yang paradoks dan krusial. Yesus anak domba Allah, artinya Yesus adalah anak Allah, putra Allah yang menebus, yang menyelamatkan dan menghidupkan manusia. Poin penting dari permenungan ini yaitu bahwa Allah menjadi manusia, itu berarti terjadi pengilahian manusia dan kemanusiaan. Maka tugas kemanusiaan adalah satu tugas dan panggilan, satu kewajiban dan tanggung jawab. Anak domba Allah artinya kurban demi hidup. Kita menerima warta hari ini, warta Natal, dan warta Yesus adalah anak domba Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai pentingnya kehidupan berkurban, pentingnya kehidupan berdedikasi, pentingnya kehidupan setia dan taat kepada Tuhan dan kepada sesama. Hal-hal yang mutlak penting untuk penataan satu kemanusiaan yang bermartabat dan menyelamatkan. Akhirnya Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka di dalam peristiwa-peristiwa ini, di dalam kesaksian-kesaksian iman ini, kita wajib untuk selalu menjadi saksi Tuhan dalam hal-hal kemanusiaan, terlebih dalam cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Salve, Tuhan memberkati kita
Sekali lagi, salam damai Natal dan bahagia tahun baru 2023. Amin. Kicauan burung yang bernyanyi pada ranting-ranting, bagaikan musik di ambang fajar, dan berkata, aku cinta padamu. Ku memandang bunga di taman, serta bakung semerbak di padang, terus bergoyang diterpa angin, dan berkata, aku cinta padamu. Betapa baiknya Tuhan memberi, tiada batasnya. Agunglah karya tangannya, abadi kasih cintanya. Saksikan gunung yang tinggi, serta air mengalir di sungai, dan sesungguhnya Engkau pun hadir dan berkata, aku cinta padamu. Betapa baiknya Tuhan memberi, tiada batasnya. Agunglah karya tangannya, abadi kasih cintanya. Betapa baiknya Tuhan memberi, tiada batasnya. Agunglah karya tangannya, abadi kasih cintanya. Sahabatku yang terkasih, terima kasih kita sudah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Michael Valensboy. Semoga renungan ini bisa menjadi berkat buat kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa para sahabat untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini. Dan bagikan renungan ini kepada orang-orang yang kita kasihi. Selamat hari Minggu, selamat bersukacita bersama keluarga, dan selamat berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Sampai jumpa lagi di program Live Spirit minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Semangat melayani dengan sepenuh